Kabar baik, kinerja perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada bulan Maret 2024 sebesar 4,47 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini sekaligus menjadikan Indonesia telah mencetak surplus neraca perdagangan selama 47 bulan beruntun. Surplus ini merupakan surplus perdagangan terbesar sejak Mei 2020 karena penurunan ekspor lebih kecil dibandingkan impor. Nilai ekspor Indonesia pada Maret mencapai 22,43 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara impor mencapai 17,96 miliar dolar Amerika Serikat. BPS menyebutkan surplus neraca dagang lebih ditopang oleh surplus komoditas non-migas dan beberapa komoditas penyumbang surplus yang utamanya berasal dari bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, besi, dan baja. Selalu dihantam impor beras, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia dan China akan bekerja sama mengembangkan teknologi penanaman padi di tanah air. Rencana kerjasama ini disepakati dalam pertemuan keempat High Level Dialogue and Cooperation Mechanism RI China di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Indonesia ingin kerjasama dengan China karena mereka sukses melakukan swasembada beras. Oleh karena itu, ia meminta negeri tirai bambu untuk melakukan transfer teknologi pertanian di Indonesia. Kerjasama dengan China bakal diimplementasikan untuk menggarap 1 juta hektar lahan di Kalimantan Tengah. Namun penggarapan itu dilakukan secara bertahap. Saat ini pihaknya masih mencapai local partner, adapun off-taker atau pemasok kebutuhan industri ataupun pasar di program itu adalah Bulog. Jika program ini jalan, kelak Indonesia bisa mengurangi impor beras yang belakangan mencapai 2 juta ton. Harga bawang merah terpantau bergerak naik. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia harganya sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Menurut Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi, lonjakan harga bawang merah saat ini adalah efek domino terbatasnya pedagang yang berjualan karena libur Lebaran 2024. Akibatnya, stok atau pasokan di pasar eceran menjadi terbatas, sementara permintaan usai Lebaran meningkat. Di saat bersamaan, ada kecenderungan petani menahan panen karena permintaan dari pedagang masih belum normal, karena efek mudik Lebaran 2024. Berdasarkan panel harga Badan Pangan mencatat, harga bawang merah pada tanggal 22 April 2024 mencapai Rp72.300 per kilogram di wilayah DKI Jakarta. Harga tertinggi dilaporkan terjadi di Kabupaten Intan Jaya, yakni mencapai Rp110.000 per kilogram. Gara-gara perang, utang Israel meroket Rp697 triliun sepanjang tahun lalu. Utang ini melesat 2 kali lipat lebih jika dibandingkan dengan 2022 yang hanya 63 miliar shekel. Kementerian Keuangan Israel menyebut 81 miliar shekel yang dihimpun pada 2023 kemarin tersebut dihimpun sejak pecahnya perang Israel-Hamas. Pada Oktober lalu, lonjakan itu membuat rasio utang Israel melesat dari 60,5% dari PDB pada 2022 menjadi 62,1% pada 2023 kemarin. Anggota Jenderal Yali Rothenberg mengatakan lonjakan utang itu memang tak terhindarkan. Pasalnya 2023 adalah tahun yang penuh tantangan dan membutuhkan peningkatan tajam dalam kebutuhan pembiayaan. Nike akan melakukan pemutusan hubungan kerja pada sekitar 740 karyawan. Ini berlaku di kantor pusatnya di Oregon, Amerika Serikat. Pembuat pakaian olahraga terkemuka itu mengaku tengah berupaya mengendalikan biaya setelah peringatan penurunan pendapatan di paruh pertama tahun fiskal 2025. Sejak Desember, Nike mengumumkan rencana penghematan biaya Rp32,4 triliun selama 3 tahun ke depan. Di Februari, perusahaan mengatakan akan memangkas sekitar 2% dari total tenaga kerjanya atau lebih dari 1.600 posisi.